Dewa medis terkuat. Bab 29 Kenalan yang tidak adil. Su Ruoxue berlari kembali ke kamar, menutup pintu, dan bernapas berat. Meskipun Xiao Chen tidak ada di sampingnya, dia masih melihat sekeliling seperti pencuri, lalu menghentakkan kakinya dan berteriak dengan ekspresi kecewa. Su Ruoxue, mengapa kamu begitu memalukan? Kamu kehilangan harga diri di depan Xiao Chen. Tidak. Su Ruoxue, kamu tidak bisa terus seperti ini. Kamu adalah Su Ruoxue yang mendirikan Su Cosmetics Group. Kamu tidak boleh begitu pengecut. Mulai sekarang, kamu harus lebih sombong dan dingin terhadap Xiao Chen. Ya, itu saja. Su Ruoxue menarik napas dalam-dalam dan menyingkirkan pikiran rumit di kepalanya. Dia kemudian segera berjalan ke kamarnya untuk memilih gaun baru. Yang ini kelihatannya tidak bagus. Yang ini agak terbuka, aku khawatir Xiao Chen tidak akan menyukainya. Yang ini bagus, tapi agak panas dipakai sekarang. Bahkan Su Ruoxue sendiri tidak menyadarinya, meskipun dia mengingatkan dirinya sendiri untuk tidak terlalu memedulikan Xiao Chen, dia tetap tidak bisa tidak memikirkan Xiao Chen dalam setiap gerakannya yang halus. Lebih dari 40 menit kemudian Su Ruoxue berganti pakaian dan meninggalkan rumah. Ketika Xiao Zi melihat Su Ruoxue, dia tidak dapat menahan sedikit rasa iri di mata kecilnya. Wah, bibir Ruoxue cantik sekali. Su Ruoxue menundukkan kepalanya karena agak malu. Xiao Chen juga melirik dan mendapati bahwa Su Ruoxue sungguh sangat cantik. Jumpsuit bermotif bunga lili putih bersih dengan sempurna memperlihatkan bentuk tubuhnya yang indah dan kaki jenjangnya yang bagaikan batu giok putih. Sekumpulan kain tule ungu menghiasi pinggangnya, yang tampak seperti rumbai pada rok, kabur dan menarik perhatian. Namun, ini juga berdasarkan pada penampilannya yang sudah memukau dan bentuk tubuh yang luar biasa. Itu sungguh indah. Makasih atas pujiannya. Ayo berangkat, sekarang sudah jam 7. Kita tidak akan begadang. Zi masih ada kelas besok. Bagus. Karena mereka sekarang sudah sangat akrab satu sama lain, Su Ruoxue terlalu malas mengendarai Ferrari miliknya sendiri dan malah duduk di Rolls-Royce milik Xiao Chen. Xiao Chen menyetir sendiri, membawa Su Ruoxue dan putrinya, dan mengikuti instruksi Su Ruoxue ke sebuah hotel Jiangbei. Mungkin karena lelang amal, tempat parkir hotel sudah penuh dengan mobil. Xiao Chen tidak peduli. Dia hanya memarkir Rolls-Royce di pinggir jalan acak yang ada kamera pengintainya. Siapapun yang punya otak pada dasarnya tidak akan menyentuh mobil itu. Setelah keluar dari mobil, Xiao Chen menggendong Xiao Zi dan berjalan menuju hotel bahu-membahu dengan Su Ruoxue. Su Ruoxue memegang tas kain di tangannya, yang tampak berisi kaligrafi dan lukisan, mungkin untuk dilelang nanti. Pada layar elektronik di pintu masuk hotel, tertulis dengan huruf merah terang besar, "Selamat datang para selebriti dari semua lapisan masyarakat di Jiangbei untuk berpartisipasi dalam lelang amal." Petik 1 titik. Kata-kata berwarna merah cerah, seperti darah, sangat menarik perhatian, seperti lelang ini. Orang kaya menggunakan uang yang mereka peroleh dari orang-orang biasa untuk mengiklankan diri mereka, dan ketenaran mereka menyebar jauh dan luas. Kemudian, Anda dapat terus menghasilkan uang dari orang-orang biasa. Darah dan keringat rakyat jelata hanya digunakan untuk bersenang-senang di masyarakat kelas atas. Mereka bisa meraup banyak uang dari rakyat jelata hanya dengan minum-minum dan ngobrol. Mereka bertiga memasuki hotel dan langsung menarik banyak perhatian. Su Ruoxue adalah salah satu wanita tercantik di Jiangbei, dan ada banyak sekali pria di Jiangbei yang telah mencintainya sejak lama. Namun hari ini, ada ayah dan anak perempuannya di sampingnya. Situasi ini mau tidak mau menarik perhatian banyak orang. Siapa pria itu? Bagaimana dia bisa bersama Su Ruoxue? Apa-apaan ini? Su Ruoxue bunga yang cantik sekali, apakah dia akan dibawa pergi oleh seekor babi? Tapi pria ini cukup tampan. Apa gunanya tampan? Apa kau tidak melihatnya? Dia sedang menggendong seorang anak di tangannya. Aku benar-benar tidak mengerti mengapa Su Ruoxue jatuh cinta pada pria yang punya beban. Dan di antara kerumunan itu, banyak pula pria yang menatap Xiao Chen dengan tatapan membunuh. Xiao Zi tampak sedikit takut dan menyusut ke dalam pelukan Xiao Chen. Xiao Chen menepuk punggung putrinya dengan lembut dan mendengus. Suhu udara di sekitar mereka turun beberapa derajat dalam sekejap, menyebabkan banyak orang mengecilkan lehernya. Situasinya langsung membaik dalam sekejap. Pada saat ini, banyak pria maju dan menyapa Su Ruoxue. "Bos Su, lama tak berjumpa. Nona Su, bagaimana kabarmu akhir-akhir ini?" Su Ruoxue menjawab dengan acuh tak acuh sambil menggoda Xiao Zi, yang membuat semua orang makin tertekan. Segera, beberapa pria dan wanita yang mengenakan merek mewah mengelilingi Xiao Chen dan Su Ruoxue. "Xiao Xue, kenapa kamu baru datang sekarang? Kami sudah lama menunggumu." Su Ruoxue tersenyum lembut. "Maaf, perusahaan sedang sibuk sekali. Saya baru pulang kerja setelah pukul 6. Saya pulang untuk berganti pakaian, yang mana menyita banyak waktu. Jadi begitulah. Ngomong-ngomong,
siapa orang ini? Kenapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Perkenalkan dirimu. Xiao Chen, mereka adalah Zhang Tianming dari Zhang Group, Zhao Wu dari Zhao Group, dan Qian Zihao dari Qian Group. Dan teman-temanku, Qin Wanyu dari keluarga Qi, dan Sun Yue dari keluarga Sun. Mereka semua adalah talenta muda di Jiangbei, muda dan menjanjikan. Ini Xiao Chen, tetangga baruku dan temanku. Halo. Semua orang menyapa Xiao Chen, tetapi Xiao Chen hanya mengangguk, yang membuat semua orang merasa sedikit tidak senang. Xiao Chen terlalu sombong. Namun bagi Xiao Chen, mereka memang sekelompok semut. Kalau bukan karena Su Ruoxue, dia bahkan tidak akan peduli untuk memperhatikan orang-orang ini. Qin Wanyu diam-diam datang ke sisi Su Ruoxue dan berbisik. Ruoxue, kamu dan dia tidak memiliki hubungan seperti itu, kan? Wajah Su Ruoxue sedikit memerah. Nuanyu, apa yang kamu pikirkan? Dia dan aku hanya teman baik. Baguslah. Dia punya beban. Kamu salah satu gadis tercantik di Jiangbei. Kamu tidak bisa membiarkannya lolos begitu saja. Wajah Su Ruoxue langsung berubah serius. Nuanyu, berhenti bicara omong kosong. Xiao Chen adalah teman baikku. Meskipun kita bukan sepasang kekasih, tolong hormati dia. Begitu kata-kata itu diucapkan, semua orang hanya menghela napas lega, tetapi dalam sekejap mata, saraf mereka menegang lagi. Jika Su Ruoxue tidak peduli pada Xiao Chen, mengapa dia begitu membelanya? Semua pacar pada awalnya adalah teman baik. Selama sesaat, ketiga pria di seberang sana menatap tajam ke arah Xiao Chen, tetapi Xiao Chen tidak peduli sama sekali. Lagi pula, dia tidak akan ada hubungannya dengan Su Ruoxue. Lagi pula, beberapa semut ini tidak layak mendapat perhatiannya. Aku ingin tahu apa pekerjaan Tuan Xiao. Kenapa aku belum pernah mendengar tentang Tuan Xiao sebelumnya? Di antara ketiga pria itu, Zhao Wu adalah yang pertama menyerang Xiao Chen. Pertanyaannya penuh dengan kesombongan, seolah-olah dia lebih unggul dari Xiao Chen. Bab 30, Pandang Rendah. Aku pergi keluar kota sebelumnya dan baru saja kembali. Xiao Chen berbicara dengan ringan, tetapi semua orang hanya mengucapkan, "Oh, pelan." Menurut mereka, tidak ingin berbicara sama saja dengan tidak berani berbicara. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang akan dengan mudah melepaskan kesempatan potensial ini untuk mengenal beberapa mitra bisnis. Hanya ada satu penjelasan, yaitu, Xiao Chen, dirinya, dan orang lain tidak berada pada level yang sama. Ini juga membuat semua orang sedikit memandang rendah Xiao Chen. Su Ruoxue takut semua orang akan memandang rendah Xiao Chen, jadi dia segera berkata. Xiao Chen sangat kuat. Meskipun dia baru saja tiba di Jiangbei, dia belum tentu lebih lemah dari kalian. Tetapi di mata semua orang, penjelasan ini hanyalah Su Ruoxue yang melindungi Xiao Chen, dan tidak ada seorang pun yang akan mempercayainya. Zhang Tianming tersenyum tenang, memasukkan satu tangan ke dalam sakunya, dan berkata, "Tidak apa-apa, Ruoxue. Kamu tidak perlu menjelaskan apapun. Kita semua berteman, kita semua mengerti." Sun Yue juga berbicara. "Xiao Chen, jangan khawatir. Karena kamu adalah teman Ruoxue, kamu juga teman kami. Meskipun kami bukan yang terbaik di Jiangbei, kami tidak boleh diremehkan. Di masa mendatang, jika kamu ingin berbisnis dan mengalami kesulitan, kamu dapat menghubungi kami. Kami masih dapat membantumu." Zhao Wu mengangguk dan berkata, "Benar sekali. Kita semua sudah lama tinggal di Jiangbei dan punya banyak koneksi. Sepatah kata saja darimu sudah cukup untuk menghemat banyak tenagamu." Di permukaan, semua orang tampak bermaksud baik, tetapi kesombongan dan sikap merendahkan di mata mereka tidak bisa lepas dari tatapan Xiao Chen. Namun, Xiao Chen mengabaikan mereka dan hanya tinggal bersama putrinya. Orang-orang ini bahkan tidak layak membawa sepatunya. Bukankah bersaing dengan mereka akan menurunkan statusnya sendiri? Melihat Xiao Chen mengabaikan mereka, semua orang terlalu malas untuk membuat diri mereka bosan dan hanya mulai mengobrol di antara mereka sendiri. "Ruoxue, kudengar perusahaanmu mengalami beberapa masalah kecil akhir-akhir ini. Apa kau ingin kami membantu? Kalau kau butuh dana, kami bisa membantumu mengumpulkannya." Su Ruoxue menggelengkan kepalanya. "Terima kasih, tapi tidak perlu. Seharusnya akan baik-baik saja setelah 2 hari. Bagus. Jangan bersikap sopan kepada kami. Kami semua adalah teman, jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja." "Terima kasih." Su Ruoxue mengucapkan terima kasih lagi padanya, sementara Qin Wanyu menepuk lengan Zhao Wu dan berkata sambil tersenyum jahat. "Apa? Tuan Zhao, apakah Anda ingin menjadi pahlawan dan menyelamatkan gadis yang sedang dalam kesulitan? Saya mendengar bahwa proyek yang Anda investasikan baru-baru ini menghasilkan banyak uang, menghasilkan lebih dari 200 juta. Mulut Zhao Wu sedikit melengkung, dia dalam suasana hati yang baik, tetapi dia tidak mengatakan sesuatu yang terlalu sombong, dia hanya tersenyum dan berkata, "Bagaimana mungkin uang kecilku layak mendapatkan perhatianmu, Nona Qi?"
Perusahaan teknologi yang kamu dan Tianming dirikan bersama telah meningkat 3 kali lipat nilainya hanya dalam 6 bulan sejak go public pada awal tahun. Aku pikir kalian berdua adalah orang-orang yang menjadi kaya, sekarang kalian masing-masing memiliki setidaknya 500 juta di saku kalian. Kami yang bermain di pasar saham tidak dapat bersaing dengan Anda yang bermain di pasar real estate. Kami hanya dapat meraup untung tahun ini, tetapi kami tidak tahu apa yang harus dilakukan tahun depan. Semua orang berbicara sekaligus, dan pada dasarnya setiap kali mereka berbicara tentang bisnis bernilai miliaran dolar. Dan sebagian besarnya berusia di bawah 30 tahun. Di usianya yang sekarang ini mereka sudah mampu meraih prestasi-prestasi yang luar biasa, tidak heran jika bicaranya pun jago banget. Lagi pula, saat ini, keberhasilan atau kegagalan bukanlah satu-satunya faktor yang menentukan status seorang pahlawan. Uang adalah satu-satunya faktor yang menentukan status seorang raja. Qin Wanyu memandang Zhao Wu dan yang lainnya yang tengah berbicara dengan sombong, lalu memandang Xiao Chen yang tidak jauh darinya dan hanya mengajak putrinya makan kue dan makan. Sedikit sarkasme tak dapat dipungkiri terlihat di matanya. Dia menepuk bahu Su Ruoxue, cemberut pada Xiao Chen, dan berkata, "Ruoxue, lihatlah pria itu. Dia datang ke pesta amal ini hanya untuk menambah koneksi, tetapi dia hanya tahu bagaimana cara membawa putrinya makan kue yang tidak berharga. Dasar pecundang. Aku benar-benar tidak mengerti, apa yang kamu suka darinya. Kamu dicari oleh ribuan orang, wanita cantik dari Jiangbei. Mengapa kamu tidak berkencan dengan pria seperti dia?" Su Ruoxue sedikit mengernyit. "Nuanyu, jangan bicara omong kosong. Xiao Chen sebenarnya sangat kuat, tapi penampilannya tidak terlalu mengesankan." Qin Wanyu melengkungkan bibirnya. "Jangan coba-coba menipuku. Aku tidak pernah salah dalam menilai orang. Ruoxue, orang ini hanyalah seorang idiot tanpa ambisi. Sebagai adikmu yang baik, aku harus mengingatkanmu bahwa kamu tidak boleh tertipu olehnya." Su Ruoxue tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, dan tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. "Lupakan saja. Bahkan jika aku memberitahumu, kau tidak akan percaya. Bagaimanapun, Xiao Chen dan aku adalah teman baik. Aku akan terus bersamanya." Setelah mengatakan itu, Su Ruoxue berjalan lurus ke arah Xiao Chen. "Mengapa?" Qin Wanyu ingin mengatakan sesuatu, tetapi Su Ruoxue sudah pergi. Melihat Su Ruoxue dan Xiao Chen mendekat lagi, Zhao Wu dan yang lainnya tidak bisa menahan ekspresi sedikit jelek. "Siapa Xiao Chen ini?" "Benar sekali. Bahkan dengan beban, dia mampu memikat Ruoxue begitu banyak. Sebagai teman Ruoxue, kita tidak boleh membiarkan dia ditipu olehnya." "Benar sekali. Nanti, kita harus cari cara untuk membuatnya mundur." Secara kebetulan, ketika Su Ruoxue baru saja berjalan ke arah Xiao Chen dan belum mengucapkan sepatah kata pun, telepon Xiao Chen berdering. Dia melihat sekilas dan melihat bahwa orang yang menelepon adalah Tuan Chen dari keluarga Chen. "Nona Su, tolong jaga putri saya. Saya akan keluar untuk menjawab panggilan." Su Ruoxue mengangguk. "Jangan khawatir, Zi bersamaku, tidak akan ada masalah. Kalau begitu, aku serahkan padamu." Kemudian, Xiao Chen menjawab telepon dan berbalik. Zhao Wu dan yang lainnya saling berpandangan, dan Qin Wanyu berjalan keluar dengan sepatu hak tinggi, dengan lengan melingkari dadanya dan ekspresi arogan di wajahnya. "Serahkan saja padaku, aku akan membuatnya menyerah saat dia melihat kesulitan." Xiao Chen keluar, dan di ujung telepon terdengar suara Tuan Chen yang sangat rendah hati. "Tuan Xiao, Anda tidak menelepon saya tentang masalah keluarga Mas sore ini, jadi saya menelepon untuk menanyakan apakah Anda puas." Xiao Chen menjawab, "Ya, kamu telah melakukan pekerjaan yang hebat." Setelah dia selesai berbicara, Xiao Chen dapat dengan jelas mendengar Tuan Chen di ujung telepon menghela napas lega. Dia bahkan bisa membayangkan Tuan Chen sedang menyeka keringat dingin di dahinya. "Asalkan Tuan Xiao senang. Selain itu, aku juga menemukan teh yang enak untukmu. Aku ingin tahu apakah aku bisa menemuimu secara langsung dan memberimu teh itu." "Tentu saja, aku ada di Hotel Junlin di Jiangbei. Kalau kamu bersedia datang, datanglah." "Ya, ya, ya. Aku akan segera ke sana. Mohon tunggu sebentar. Tidak usah terburu-buru, aku tidak bisa pergi untuk sementara waktu. Bahkan jika Tuan Xiao tidak terburu-buru untuk pergi, aku tidak berani membiarkannya menunggu lebih lama lagi. Aku pasti akan bergegas dan segera sampai di Hotel King's Landing. Kalau begitu aku akan menunggumu." "Ya." Bersambung.